Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan ya, dapat berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal UP. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi dalam pembahasan soal UP-nya. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, ilmu kita dapat bermanfaat. Berdoa, kita mulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Semangat terus ya. Semangat belajarnya, diulang-ulang kembali, LMS-nya dibuka, dipelajari kembali ya. Biar ini lebih mantap gitu. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, memudahkan segala urusannya, dan tentunya Bapak Ibu bisa lulus UPIN dan UP dengan lancar ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menerima sertifikat pendidik dan bisa merasakan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya. Semoga sukses. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelum saya melanjutkan materi, izinkan saya share screen dan melihat daripada perkembangan LMS ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, loading muter. Oh, udah Pak. Dibesarin Pak. Dibesarin Pak kalau bisa Pak. Masih adzan ya Bapak Ibu ya. Kita itu dulu.
Woi, Idna weta. Ya, udah sudah Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Dari sini terlihat Bapak Ibu bahwasannya ini untuk soal-soal kepribadian ini masih di bawah KKM ya Bapak Ibu ya. Bu Yanti dapat 50 ya. Kemudian Pak Rifki dapat 70. Pak Wandi dapat 50. Bu Rita dapat 70, Pak Wandi ngerjakan lagi jadi 90. Beri tepuk tangan untuk Pak Wandi. Luar biasa ini Pak Wandi ya. Ini untuk kepribadian. Jadi Bapak Ibu kalau yang 50 gini ini nyoba lagi pasti nanti jadinya 90-an gitu ya. Jadi kalau bisa nah, yang 70 ini kalau mau nyoba lagi ini 100 ini jadinya ya. Iya, Jadi Pak. tolong Bapak Ibu ya dicoba ya, dicoba soal-soalnya itu. Iya, Pak. Yang sudah kan ya. Wong gratis saja ya, ngaksesnya itu ya. Jadi ini Selamat malam Bapak Ibu, maaf terlambat. sampai Bapak Ibu nanti lulus ya. Oke. Ya Bu, silakan gabung Bu. Yang part 2, coba saya lihat. Yang part 2 ini yang ngerjakan siapa saja ini ya. Kita lihat. Saya belum Bapak. Saya mah suka itu Kenapa, Pak. Bu? Salah ngelik gitu ngerjain yang mana gitu. Oh. Jangan salah. Ya dikerjakan semua Bu ya. Iya Pak, Latihan. sebenarnya mau Kerjakan semua ya, biar nanti Bapak Ibu itu bisa menjawab dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ya, Pak. di sini Bu Yanti lagi yang sudah nyoba. Nilainya 3,3. Nilainya 3,3 Bu. Betul cuma 1 ya. Bu Rita 45. Pak Wandi 2,5 ya. Bu Eva 8,3. Wah, ini sangat-sangat di bawah standar ini. Oh, berarti soalnya sepertinya sangat sulit ya kayaknya ya. Itu Pak belum beres kemarin ngerjain, ketiduran. Yang part 3 itu ya, belum baru 6 soal. Baru 6 soal. Malam ngerjain itu Yang Pak. Yang part 3 itu Bu ya, Pak ya. Sulit banget gitu ya kayaknya ya. Coba kita lihat sih soalnya. Wah, wong gampang-gampang gini Bapak Ibu. Oke, baik kita bahas malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk pembahasan pada malam hari ini ya. Baik, saya akan izin untuk ke materi yang ada di sini yaitu terkait dengan pedagogik ya. Sebentar, saya bukakan untuk materinya ya. Kemarin pedagogik 1, 2, 3 sudah ya Bapak Ibu ya. Pedagogik 1, 2, 3 sudah ya sepertinya ya. Oke, coba kita lihat. Kita lihat untuk. Nah, ini sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah apa belum Bapak Ibu? Belum kayaknya ya. Belum, Pak. Belum Pak. Oh, Pak, besarin belum. sedikit Pak.
Ya, baik. Saya besarin sedikit ya. Ya. Nah, segini. Ya, udah, Pak. Oke, Pak, sedikit lagi. Sudah. Ya. Ya, oke. Sudah ya. Baik, ayo salah satu ada yang baca, silakan. Ya, silakan. Bu Dewi ya, ikannya. Silakan, Bu. Ya. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori A behavioristik dari Pavlov. Itu ya Pak isinya? Iya. Jadi ini Bapak Ibu kata kuncinya ya. Saya beritahu kata kuncinya. Kata kunci dari behavioristik itu pasti di situ ada stimulus atau nama lainnya itu rangsangan. Kemudian ada respon. Jadi kalau kita memberikan stimulus ke siswa, siswanya merespon. Itu berarti dia masuk teori belajar behavioristik. Kemudian reinforcement. Reinforcement itu apa kemarin Bapak Ibu? Reinforcement itu penguatan. Penguatan ada dua. Penguatan positif, ada penguatan negatif. Yang positif itu berupa pujian, reward, penghargaan. Kalau sindiran ini penguatan negatif. Ya, ini behavioristik. Kalau yang konstruktivistik itu membangun pengetahuan sendiri. Jadi siswanya itu diberikan kebebasan untuk mencari, ya, membentuk konsep-konsep. Itu namanya konstruktivistik, ya. Nah, guru di sini tugasnya sebagai fasilitator, ya. Kalau kognitif itu apa? Dia itu mengutamakan proses dan perubahan pemahaman, perubahan persepsi. Nah, itu berarti masuknya ke mana itu? Masuknya ke kognitif, Bapak Ibu, ya, kognitif. Lah di sini. Tadi kan kita pilihnya teorinya Pavlov. Pavlov itu ada 4 fase. Fase pertama yaitu akuisisi, ya. Fase pertama yaitu akuisisi, pengkondisian rangsangan. Jadi diberikan rangsangan yang pertama, ya. Kemudian fase eliminasi, penghilangan perlahan rangsangan. Jadi memang behavioristik itu Bapak Ibu, ini kan masuk behavioristik ini, Pavlov ini ya. Nah, behavioristik itu uji cobanya itu anjing Bapak Ibu ya. Jadi anjing itu awalnya diberi tulang, begitu kan ya. Terus habis itu perlahan-lahan tulangnya itu dihilangkan gitu ya. Habis itu fase generalisasi. Kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus baru yang mirip. Nah, diberi sesuatu yang bukan tulang tapi mirip tulang. Nah, begitu intinya itu ya. Kemudian fase diskriminasi, kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau stimulus yang serupa. Nah, jadi nanti akan berbeda ya, terjadi perbedaan ketika stimulus ini dan stimulus berikutnya begitu. Jadi intinya itu Bapak Ibu di behavioristik itu kalau tidak berhasil itu diganti stimulusnya. Misal Bapak Ibu memberikan motivasi ke siswa begitu ya, namun gagal, beri hadiah. Beri hadiah gagal, beri apa lagi begitu intinya ya. Jadi di situ. Kemudian ada teori psikoanalisis. Merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal. Jadi untuk psikoanalisis itu kaitannya dengan apa? Motivasi, emosi, dan aspek internal ya, ini psikoanalisis kepribadian ya istilahnya. Menurut aliran teori belajar Gestalt bahwa seseorang dikatakan belajar jika mendapatkan insight
Hal tersebut diperoleh kalau seorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu. Nah, ini Gestalt. Nah, yang kita kenal kemarin, yang 4 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada behavioristik, kemudian kognitif, konstruktivisme, dan humanisme ya. Itu untuk teori belajarnya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan. Ada yang bagian baca, silakan. Soal yang kedua. Silakan nomor 2. Peserta didik SD saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guru adalah model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Oke, menyukai hal baru. Nah, kalau anak-anak itu menyukai hal baru, kira-kira apa kira-kira yang cocok ini? Menghendaki kebebasan. Nah, Discovery. iya, discovery ya. Nah, jadi di situ intinya itu ya. Nah, ini. Manfaat discovery learning mengembangkan kepekaan serta rasa ingin tahu anak, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis serta kreatif. Nah, ini discovery ini ya. Mendukung dan mengembangkan kemandirian. Proses belajar dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar anak. Kegiatan belajar lebih menarik. Nah, jadi kalau pengennya hal-hal baru ya ini discovery ini ya, cocok ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3, silakan Bapak Ibu. Ya, Nomor 3. Silakan nomor 3. Bu Yoyo, silakan Bu Yoyo. Iya. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segi 3 siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. Oke. B. Sudah Bu, cukup Bu, A Ya, saja ya. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu trapesium? Trapesium. Trapesium tahu Bapak Ibu? Ya. Tahu. Ya, ada Tahu segitiga. ya? Ya. Iya. Trapesium itu bentuknya gimana Bapak Ibu? Bentuknya dari segitiga, siku-siku sama persegi ya. Betul. Ya, jadi di sini jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut mengajarkan luas trapesium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat, maka pembelajarannya gimana? Yo gampang, ya kan? Anak-anak kan tadi sudah mengenal luas apa Bapak Ibu? Segitiga. Dan segi empat, ya kan? Nah, segi empat itu kan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar, berarti ini kan 6 dikali 4 berapa Bapak Ibu? 24. 24. Kemudian sekarang yang segitiga. Yang segitiga ini gimana Bapak Ibu? Ini kan aslinya dia itu juga persegi aslinya kan persegi panjang dibagi dua. Jadi gimana cara ngitungnya?
Kalau ini 6, bawahnya ini 9 panjangnya, berarti ini panjangnya adalah 3. 3. Ya kan? 3 ke atasnya 4. 3 4. kali 4 berapa Bapak Ibu? 12. 12. Dibagi separuhnya berapa? 6. 6 ditambah 24. 30. Nah, sudah ketemu luas daripada trapesium. Iya kan? Kenapa? Karena anak-anak sebelumnya sudah tahu konsep segitiga dan konsep segi 4. Sehingga untuk menghitung trapesium ya gampang lah. Ya, dia nantinya itu disuruh apa? Disuruh ini Bapak Ibu. Langkah yang pertama yaitu memotong trapesium menjadi 2. Ya kan? Dipotong jadi 2. Satu segitiga siku-siku, satunya apa Bapak Ibu? Satunya Persegi 4. Persegi 4. Ya kan? Nah, nanti dihitung yang segi 4, dihitung yang segitiga. Siku-siku. Maka akan ketemu luasnya. Betul tidak? Betul, Bapak. Betul. Jadi digiring pelan-pelan ke situ Bapak Ibu. Nah, selama ini kita itu kan langsung gini, mengenalkan rumusnya. Kalau anak-anak itu nyari rumusnya sendiri, ini lebih dahsyat. Ya enggak? Ayo anak-anak cari rumusnya sendiri. Gimana kira-kira? Kerjakan dengan temanmu ini gimana pokoknya. Bapak cuman ngajari bahwasannya ini segitiga persegi ya, 4, kemudian yang ini segitiga. Kalian sudah pelajari, silakan ditentukan sekarang. Kan gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Sama juga ketika Bapak Ibu, jadi ini matematika tapi masuknya ke ini Bapak Ibu ya. Masuknya ke pedagogik ini. Matematika tapi masuknya pedagogik. Jadi matematika enggak harus ngitung terus gitu ya. Nah. Oke, baik. Sekarang kita lanjutin ke nomor 4 kalau sudah paham. Silakan. Ya. Silakan nomor 4. Ibu Rita. Silakan Bu Rita. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya setiap ibunya meninggalkan ruangan kelas. Natalia langsung menangis, lari dan menarik tangan ibunya. Minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori psikoanalitis atau kepribadian. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini kan ada anak itu ditunggu ibunya. Kalau ibunya itu keluar, anaknya itu nangis, ya kan? Ini kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Terkait dengan apa kira-kira? Terkait dengan kepribadian seorang anak, ya kan? Psikologis ya. Nah, maka di sini masuknya ke teori apa? Teori psikoanalitis. Nah, teori psikoanalitis itu bukan teori belajar ya Bapak Ibu ya. Teori psikoanalitis itu teori perkembangan anak. Jadi ada teori perkembangan anak, ada teori belajar. Kalau teori belajar yang 4 kemarin itu ya. Nah, psikoanalitis itu masuk ke teori perkembangan anak atau peserta didik ya. Nah, yang kaitannya dengan kepribadian. Kalau etologis itu kaitannya dengan biologis. Jadi perkembangan anak dilihat dari perkembangan biologisnya. Kan ada masa balita, kanak-kanak, kemudian pubertas ya, remaja ya. Itu namanya ditinjau dari biologisnya.
Masa pubertas mulai usia 9 sampai 15. Kan begitu ya? Perkembangan anak itu kan ada terjadi perubahan loh Bapak Ibu ya. Secara fisik kan ada perubahan apa enggak? Ada. Ya, perubahan Ada. dari Itu namanya suara, postur ekologis tubuh. ya. Jadi didasarkan pada biologisnya ya. Oke. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau ekologis gimana Pak? Ekologis itu perkembangan itu anak itu enggak berkembang kalau enggak di lingkungan gitu. Enggak campur baur dengan sosial. Anak dikurung di rumah dengan anak yang dibebaskan di luar, kira-kira perkembangannya lebih bagusan mana? Di rumah sama di luar. Di luar, di rumah. Nah, pengalamannya lebih banyak mana kira-kira? Di luar. Namanya ekologis ya. Kan banyak mendapatkan hal baru di luar sana. Iya, nah itu ekologis itu berdasarkan lingkungan, psikoanalitis, kepribadian, etologis itu biologis. Nah, sudah bisa membedakan kira-kira Bapak Ibu, ini adalah teori perkembangan, bukan teori belajar. Teori perkembangan. Sudah pernah kenal ini apa enggak Bapak Ibu? Belum ya, baru ini ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau yang kognitif sama behavioristik ini ya masuknya ke teori belajar. Ya kan? Kita pelajari kemarin ya. Baik, selanjutnya yuk silakan nomor 5 yuk. Ya, nomor 5 Bu Ari. Ya, Bu Ari, silakan. Bu, Ibu Nina seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Perumusan masalah dialog ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Ibu Nina adalah B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Ya, ini yang ditanyakan adalah yang tidak berkaitan Bapak Ibu ya. Nah, ini kaitannya dengan permasalahan yang ada di kelas. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi, ya kan? Siswanya tidak bisa konsentrasi. Kemudian diminta menceritakan kembali yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dan kesulitan menyimpulkan. Wah, ini kompleks ini ya permasalahannya. Nah, kira-kira di sini rumusan masalah yang dihadapi oleh Bu Nina ini apa kira-kira ya? Tentunya berkaitan dengan strategi ya Bapak Ibu ya. Strategi apa yang sebaiknya digunakan kan begitu untuk mengatasi hal tersebut ya. Berarti ini kan yang berkaitan ya. Lah yang ditanyakan tadi kan yang tidak berkaitan. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Bukan ya. Nah, yang kita itu kan metodenya. Metodenya gimana itu kok bisa sampai enggak konsentrasi ya kan? Metode apa sebaiknya yang digunakan kan begitu ya. Terus bagaimana cara memotivasinya? Nah, motivasi di pembelajaran Bapak Ibu itu di awal kan ya. Bisa berupa tayangan video singkat. Ya kan, video singkat. Jadi motivasi itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk siswa itu tertarik dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi tidak boleh langsung diceramai begitu. Jadi tolong anak-anak disimak ya.
Bapak punya video yang menarik ini. Nah, itu termasuk motivasi itu di situ. Misal biar anak-anak itu tertarik menjadi astronot gitu ya, misalkan ya disetelkan video tentang astronot gitu ya. Bisa komunikasi dengan orang yang ada di bumi. Nah, itu kan anak-anak tertarik dengan kecanggihan teknologi. Sehingga nanti kalau sudah tertarik dia, termotivasi, maka dia akan mudah untuk kita ajak pembelajaran di kelas kita. Karena sudah tertarik. Jadi motivasi itu bentuknya bisa penayangan video, penayangan gambar ya. Jadi kalau enggak ada video ya gambar ya kan. Ini kira-kira gambar apa anak-anak ini? Nah, kalau enggak ada medianya seperti itu Bapak Ibu, itu sangat sulit ya anak-anak zaman sekarang itu ya. Nah, itu. Kemudian medianya yang digunakan. Nah, tadi yang ditanyakan di sini apa Bapak Ibu? Yang tidak berkaitan. Jadi yang adalah apakah topik cerita mengaruh kemampuan menyimak siswa, itu yang tidak berkaitan. Oke, yang nomor 6 silakan. Ya. Nomor 6. Silakan. Nomor 6 silakan Pak Heri. Yo Pak Heri. Siap. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasarkan ketercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan ada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan, merancang dan memberikan pengajaran remedial. Sudah. Oke. Kira-kira apa ini Bapak Ibu kata kuncinya? Nilai standar ya. Capai. Oke. Jadi di sini kan perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar. Kan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi ketika Bapak Ibu itu melakukan penilaian formatif ya kan, penilaian formatif ya. Itu Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan anak-anak yang nilainya di bawah KKM, ada yang sudah mencapai KKM, ada yang di atas KKM. Yang di bawah KKM gimana Bapak Ibu perlakuannya? Kami lagi webinar. Di remedial. Di remedial. Nah, ini yang ditanyakan kan yang belum mencapai nilai standar. Berarti ya kita lakukan remedial. Yang sudah mencapai ya kita beri pengayaan. Kan begitu intinya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya gampang sekali kok ya soal-soalnya ya. Lanjut ayo. Ya, nomor 7. Ada jawaban. Silakan Bu Aminah. Silakan Bu Aminah. Mana Bu Aminah nggak ada. Bu Rita lagi, Bu Rita. Silakan Bu Rita. Baik. Satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Iya, oke. Jadi di sini tadi kan motivasi itu adanya disampaikan di awal pembelajaran. Video, bisa berupa gambar, bisa berupa cerita. Nah, ya kan? Nah, kalau yang
Guru meminta siswa untuk mematuhi agama, ini berarti sudah di penutupnya ya. Iya. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturannya, ini di inti. Guru mendiskusikan juga di inti. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah itu di apersepsi ya. Apersepsi. Yang mana yang cocok untuk motivasi yang A ya. Iya. Yang A. Jadi motivasi itu bisa berupa penayangan video, gambar atau cerita. Nah, seperti itu. Coba adakah anak-anak di sini yang punya pengalaman terkait dengan kerukunan antar umat beragama? Yuk ceritakan. Nah, jadi di awal seperti itu, anak-anak kan akan termotivasi nanti. Ya, dari cerita satu anak, nah itu nanti bisa memotivasi yang lainnya. Oke, nomor 8 silakan. Bisa saya lagi, Bu? Oke, nomor 8. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah kritik sebagai teman dalam berkomunikasi. Ya. Iya, jadi biar siswa itu senang dan tertarik, tidak sungkan dengan kita. Itu ya kita itu sebisa mungkin menjadi teman siswa tersebut begitu ya. Sebagai teman dalam berkomunikasi. Bersedia dihubungi kapanpun, tapi kalau enggak rasa teman ya enggak itu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak juga enggak senang ya. Saya bisa dihubungi kapanpun, tapi anak-anak enggak merasa kita itu sebagai temannya ya, sulit kan gitu ya. Ramah baik di kelas maupun di luar kelas. Ramah tapi enggak sebagai teman juga enggak itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang ditekankan itu sebagai teman ya, sebagai teman dalam berkomunikasi. Oke, nomor 9 silakan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntunan perkembangan impact masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Yaitu B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Sudah Pak. Oke. Ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Kata kuncinya di sini? Abad 21. Iya, abad 21. Abad 21 itu menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Udah Isa belum? Ya, jadi HOTS di sini nanti masuknya ke C kemarin itu Bapak Ibu, C4 ya, sampai ke C6 ya. Nah, C4, 5, 6 ya. Jadi di sana itu nanti kita larinya ya di situ menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Modelnya apa kira-kira yang dipakai untuk mencapai ke sana? Model apa Bapak Ibu kira-kira yang dipakai untuk mencapai ke sana itu? Mencapai HOTS PBL, PJBL, PJBL, Discovery. Nah, itu yang mencapai ke sana karena di situ kan anak-anak itu dibentuk, diajak untuk konstruktivistik ya. Jadi membangun pengetahuannya sendiri Bapak Ibu ya. Ke sana ya larinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Ayo.
Lanjut. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. 1. Tidak ada yang bertanya, mengapa selama pembelajaran IPS. 2. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 3. Tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni belum mampu berpikir kritis. Iya, belum mampu berpikir kritis karena dia tidak ada yang bertanya mengapa. Mengapa itu menanyakan alasan. Jadi Alasan. kalau kita pengen melihat peserta didik kita itu sudah mampu berpikir kritis atau tidak, itu lihat kata tanyanya Bapak Ibu. Kalau kata tanyanya itu menggunakan mengapa dan bagaimana, itu berarti dia sudah berpikir kritis. Loh, bagaimana Pak itu kok bisa begitu ya? Nah, itu dia sudah mampu berpikir kritis. Tapi kalau pertanyaan masih seputar apa, siapa, itu masih belum kritis. Kenapa? Karena jawabannya kan singkat ya. Tapi kalau mengapa itu dia menjelaskan alasan, ya kan? Kalau bagaimana itu menjelaskan alur, ya kan? Menjelaskan cara bagaimana itu, ya. Bagaimana Pak itu cara membuatnya ya? Nah, kan itu anak-anak sudah berpikir kritis. Jadi pakai kata tanya apa Bapak Ibu untuk mengetahui berpikir kritis atau tidak? Mengapa, bagaimana? Mengapa dan bagaimana. Makanya pertanyaan itu dianggap hot. Ini saya kasih tahu. Pertanyaan itu dianggap hot. Itu kalau menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Itu nanti jawabannya pasti berbeda-beda itu. Tapi kalau siapa, nah itu jawabannya kan mengarah mana? Nah, iya itu ya. Siapa? Jadi itu ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya silakan. Siapa lagi yang mau membaca? Ibu Yanti, silakan Bu Yanti. Atau Bu Ucu, silakan yang belum membaca. Oh, Bu Yanti di HP. Bu Ucu, silakan Bu Ucu. Di HP juga kecil. Ya sudah, siapa yang mau berkenan membacakan silakan. SD akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Bu Taat adalah sebagai berikut. 1. Siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan dan mencari makanannya dalam kamus atau spreadsheet. 2. Siswa membaca teks secara individu dan secara kelompok. Siswa menandai kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks kolaborasi. 3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 4. Siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 5. Siswa memahami kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 6. Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kreatif. Langkah pembelajaran di atas menerapkan 4C dan 4 adalah 1, 2, dan 6. 1, 2, dan 6. 4C. Menerapkan 4C. 4C ini pasti tahu semua ini kalau PPG ya. Apa 4C itu Bapak Ibu? Menganalisis ya. 4C menganalisis. Menemukan. Menemukan. Mengembangkan. Kenapa Bu? Mengembangkan.
Mengembangkan. 4C. Ayo Bapak Ibu. 4C. 4C itu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Ya kan? Bapak Ibu 4C. 4C. Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Jadi komunikasinya gimana, kolaborasinya gimana, pikir kritisnya gimana, kemudian kreatifnya gimana. Nah, itu yang di situ ya. Jadi intinya itu di 4C sama HOTS. HOTS itu artinya dia sudah secara pengetahuan itu KKU-nya itu 4 sampai 6. Ya. 4 sampai 6. Ya. Oke. Berarti yang mana ini Bapak Ibu? Siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan. 2 dan 6. Cari maknanya dalam kamus itu kreatif ya. Terus secara individu dan secara komisi menandai. Nah, individu dan kelompok itu berarti kolaborasi ya Bapak Ibu ya, collaboration ya. Berarti 1, 2 dan 6. 6 ini siswa membuat kemarin kan C berapa Bapak Ibu? C6 ya. C6 ya. Berarti kan sudah masuk HOTS. Betul tidak? Ya. Betul. Ya. Oke. Pusing kalau itu, menyebutkan kakao itu kemarin C berapa? C menyebutkan C berapa Bapak Ibu? Menyebutkan C1 ya? C1. Kalau menjelaskan C2, C2 berarti belum HOTS itu ya. Masih belum ya. Iya. Oke. Itu Pak cara membedakannya gitu loh, cara biar kita gampang. Biar kita gampang gitu, Pak. Biar gampang Bapak Ibu ya harus mengetahui KKU-nya ya. Mam dulu loh. Ya Pak, soalnya kalau ngampalin banyak banget itu. Kalau ngapalin banyak banget Pak. makanya kasih triknya kita supaya bisa membedakan gitu. Iya, Bapak Ibu cari KKU yang sering muncul. Kemarin sudah saya beri catatannya kok ya di pedagogik yang kemarin itu ya. Pedagogik 3 itu ada ya. Nah, ada di situ Bapak Ibu ya. KKU yang sering muncul kemarin sudah saya tuliskan di situ ya. Oke, baik. Nanti dicari lagi. Ini creativity, critical thinking, communication, collaboration ya. Ini untuk yang 4C ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Saya coba membaca ya, Pak. Bu Susi. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke Sungai Gunung guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun, di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Iya, betul sekali. Ada ini Pak di LMS kemarin ya. Ada di LMS ya? Iya, dari pertama tuh, dari nomor berapa tuh? Iya. Nah. Jadi merencanakan studi lapangan ke tempat lain yang terpenting adalah bertemakan lingkungan. Intinya di situ. Jadi kita harus bisa mensiasati Pak ya. Mensiasati. Ya. Jadi kalau enggak bisa di tempat itu ya di tempat yang lain. Iya. Oke. Nah, KKU melaporkan ini ya, ada melaporkan hasil. Melaporkan ini masuk apa Bapak Ibu? Masuk pengetahuan ataukah sikap ataukah keterampilan? Keterampilan. Melaporkan itu keterampilan Bapak Ibu ya. Melaporkan itu keterampilan, maka di sini pakai apa kira-kira instrumen penilaiannya?
observasi itu untuk menilai sikap. Soal lisan menilai pengetahuan, afektif itu sama dengan sikap, ya kan? Soal tertulis itu pengetahuan. Berarti satu-satunya di sini adalah produk. Laporkan hasil wawancara berarti nanti bentuk wawancaranya itu ya. Nah, itu hasil dari wawancaranya itu ya, laporan wawancaranya itu produknya itu ya, yang dinilai itu ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu seperti ini yang dilakukan apa kira-kira? Satu, cari tahu dulu ranahnya. Dia ini ranah kognitif, apa ranah psikomotor, ataukah ranah afektif. Ya, kalau sudah ketemu ranahnya, baru Bapak Ibu tentukan. Oh, ini sikap. Berarti sikap kemarin kan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, kemudian catatan apa? Satunya? Halo? Wah, sudah lupa. Salah. Jurnal ya. Guru itu loh Bapak Ibu, kan guru kan biasanya punya catatan sikap siswa kan ya, yang biasanya yang dicatat di buku itu yang paling super, Bapak itu super tingkah lakunya atau super kebaikannya gitu biasanya. Yang sedang-sedang saja enggak mungkin tercatat di situ ya. Oke, lanjut yang nomor 14 silakan. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak menggunakan benda konkret, maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk KD ini adalah A. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Iya, betul sekali ya. Jadi nanti buku tulisnya itu bisa tertutup itu berapa buku tulis? Misalkan 6 buku tulis. Berarti luas meja tersebut adalah 6 satuan. Kan begitu Bapak Ibu ya? Iya. Jadi pakai satuan tidak baku ya Pak ya? Iya, karena menggunakan satuan tidak baku. Ya, jadi yang penting itu mejanya itu tertutup dengan buku itu sejumlah berapa buku. Nah, pernah Bapak Ibu menerapkan seperti ini cara menghitungnya? Pernah ya. Jadi anak-anak itu dikenalkan dengan satuan tidak baku dulu, baru nanti disuruh menggunakan penggaris. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 15 silakan. Silakan nomor 15, siapa yang mau baca? Windun. Saya Bu. Oh, Bu Novi, silakan Bu Novi. Iya. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca. Pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah, sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi selanjutnya, dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah jawabannya A. Siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca. Berarti pengecualian ini, Pak. Iya, kecuali di sini kan tidak melakukan aktivitas lain kan. Cuman dia itu kurang antusias gitu aja kan ya.
Nah, jadi kecuali di sini ya, yang tidak ya, yang tidak. Oke. Lah, ternyata sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke, masih kuat apa enggak ini? Siap. Kuat, Pak. Masih kuat, tapi kalau diteruskan itu nanti Bapak Ibu pemahamnya buyar. Yang terpenting itu Benar, gini Bapak Ibu, garis terpenting itu kuasai yang kunci. Paham. Yang terpenting itu kuasai kata kunci ya. Nah, kuasai kata kunci. Kemudian untuk yang ini kepribadian Bapak Ibu ya. Yang kepribadian ini Bapak Ibu harus memikirkan itu berfokus pada siswa kalau yang kepribadian itu ya. Jadi setiap pengambilan tindakan Bapak Ibu itu arahnya itu adalah siswa. Kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya itu arahnya adalah ke siswa. Ya. Besok kalau pertemuan lagi kita bahas ya Bapak Ibu. Iya, baik, ada pertanyaan Bapak Ibu nyampe sini? Tidak ada ya sepertinya ya. Sudah bisa semua dan tolong nanti diakses untuk LMS-nya ya. LMS. Kalau ada yang tanya di grup, enggak apa-apa. Pak, saya kesulitan soal ini gitu. Ya. Pak Wandi tadi sudah 90 yang lainnya belum nyampe 90 tadi ya. 2 kali nyoba itu Pak. Ya 2 kali aja sudah segitu Pak, apalagi 3 kali kan sudah 100 gitu ya. Maksudnya Pak, ini masih tugas PPGT ya Pak. Iya Bu Eva, kalau Bu Eva nanti enggak sempat nanti bisa-bisa kaget nanti. Kagetnya apa? Loh, lah kok sudah UP ini gitu ya. Nah, iya, jadi sebisa mungkin itu diluangkan waktu. Jangan menunggu ada waktu ya. Jangan menunggu ada waktu, tapi luangkan waktu. Itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu menunggu ada waktu, nanti enggak ada waktu ya. Terakhir, nggak ada jadwal UP. Wah, ini ya. Nah, terakhir gitu, Senin ya, itu ya. Ya. Tugas terakhir Senin. Sama Bu Eva, aku juga Sama. Udah perpisahan, udah nggak. Pak ini diskusi udah tahu belum? Kapan jadwal UP-nya? Sudah ada pemaparan belum? Belum ada. Sekarang sudah nyampe apa Bapak Ibu prosesnya? Perspektif Pak. Oh, ya, perspektif. Ya itu sebentar lagi Bapak Ibu, 1 minggu atau Senin terakhir 1 Pak. mingguan begitu ya. Senin besok terakhir kita. Makanya mikirin Pak. Yang lainnya kapan terakhir? Kalau di kampus saya Senin udah selesai. Oh, ya, sama. Sudah selesai ya kan? Makanya terakhir, Bapak Ibu waktunya sudah mendekati sekali ya. Jadi usahakan Bapak Ibu sering-sering latihan ya. Oke. Ya Pak. Ya. Baik. Nah, saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Insya Allah Pak. Ya. Terima kasih Pak Ilmi. Ya. Ya. Biasanya oke, seperti itu barangkali Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ilmi untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih tetap semangat belajarnya. Jangan kendor ya belajarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi sekarang sedang mewabah DBD. Kita harus hati-hati jaga kesehatan. Malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.